Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa dan harapan saya, saudara tetap di dalam penyertaan Tuhan dan terus penuh semangat ya. Dan tetaplah percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja, memelihara, menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berserah kepadanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dari malam hingga pagi ini kami merasakan kasih-Mu tetap bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu, kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar bekerja dengan leluasa menuntun hidup kami. Mampukan kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP hari Jumat 10 Februari 2023 tertulis dalam kitab Roma 14 ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Unang segai na niulani debata binahen ni si panganon. Salhut nai yas donian. Alai gabedae dui dihalak mulut tergasip ibana laho mangatosa. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih persaudaraan antara jemaat di Roma sudah mulai terkontaminasi oleh hal-hal yang duniawi, di mana kekayaan, kehormatan, pangkat dan jabatan dipakai untuk menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih terhormat. Bahkan ada juga di antara mereka yang menganggap dirinya lebih suci dari yang lain karena mereka melakukan hukum Taurat itu dengan baik. Orang berpikir kalau sudah memiliki harta, mendapatkan jabatan, kedudukan yang baik, maka di sanalah dia telah menerima berkat Tuhan. Karena memang menurut banyak orang, berkat itu diartikan sebagai uang, kekayaan materi, kekuasaan, kedudukan, dan banyak keinginan-keinginan hati yang tercapaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah satu pandangan yang sempit, di mana banyak juga orang yang berpikir, jika dia punya banyak uang, maka dia diberkati. Sementara orang yang kekurangan uang tidak diberkati. Tahukah saudara, kalau berkat itu adalah pemberian Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kalau berkat-berkat itu mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi orang lain, tentu ada kasih di dalamnya. Ketika kita menerima berkat Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan terus berupaya agar hidup kita ini berarti bagi banyak orang. Kehadiran kita boleh mengangkat penderitaan orang lain. Kehadiran kita boleh mengusir duka cita yang terjadi kepada orang lain. Kehadiran kita mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tapi tidaklah demikian kepada jemaat di Roma kala itu.
ketika mereka merasakan berkat Tuhan berkelimpahan, tetapi di sanalah mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal tahukah kita saudara, seperti definisi berkat yang saya katakan tadi, apa yang kita miliki ini adalah perkenanan Allah yang dikenankan bagi kita untuk kita miliki. Satu saat bisa saja diambil dengan tiba-tiba. Ya, kita katakanlah hidup kita. Sekarang kita masih bernafas. Sekarang kita masih bisa menikmati hidup. Tapi siapa yang menyangka kalau kita masih ada nanti? Tidak ada yang tahu saudara. Oleh karena itu marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan akan apa yang kita miliki. Berkat yang kita dapatkan hari ini. Ingatlah, itulah porsi yang menjadi bagian kita yang harus kita syukuri dalam hidup. Jika kita diberikan porsi yang besar, berarti ada tanggung jawab yang besar di dalamnya. Tetapi sebaliknya, jika menurut kita itu adalah porsi yang kecil, tetaplah berbesar hati untuk memakainya dengan baik sehingga porsi yang kecil itu semakin besar di dalam hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur atas berkat dalam hidupmu dan pakailah itu dengan baik di dalam kasih-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah jadikan dirimu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena banyak begitu ya, dia mensyukuri berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan yang dia miliki tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tidak dipakai untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jangan karena berkat-berkat yang kita miliki, kita merusak rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Merusak pekerjaan Allah, merusak perencanaannya di dalam kehidupan manusia melalui diri kita. Karena semua yang diberikannya baik, semua yang diberikannya amat sangat baik. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memakai berkat Tuhan dengan baik. Dan biarlah di dalam hidup kita berkatnya mengalir dan mengalir kepada banyak orang. Karena di sanalah kita menyatakan kasih Allah yang sudah dikerjakan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita mendapatkan berkat daripadanya? Oleh karena itu izinkan Tuhan untuk memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jangan biarkan dirimu menjadi batu sandungan karena sukacita akan berkat-berkat itu. Tetapi seperti saya katakan tadi, semakin banyak, semakin besar berkat yang kita terima, maka semakin besar pula lah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan menjadi batu sandungan ya, tetapi tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang di dalam berkat-berkat yang engkau terima di dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Mensyukuri setiap berkat-Mu dengan sukacita. Sehingga kami dimampukan untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu di dalam keterbatasan kami, di dalam kelemahan kami sering lalai, kami sering gagal bahkan untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik. Kami sering hanya mementingkan diri sendiri, memuaskan keinginan kami, tanpa memikirkan, tanpa mengingat keinginan hati Tuhan yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini. Melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tetapi biarlah di dalam kehidupan kami, melalui kami, semakin banyak jiwa yang diberkati. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan hal baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah boleh Tuhan pakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.